Saat ini saya berkesempatan untuk berdiskusi langsung dengan Wakil Asisten Utama Kapolri Bidang Operasi, Irjen Pol Endi Sutendi, terkait pola pengamanan Kamtibnas yang diterapkan Polri pada Ramadan 1446 Hijriah. Halo Pak Endi, apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik Mbak. Alhamdulillah sehat ya Pak. Sehat. Terima kasih Bapak telah mau meluangkan waktunya bersama kami untuk berdiskusi mengenai pengamanan Polri selama bulan Ramadan ini Pak. Karena tentunya potensi kriminalitas meskipun selama bulan Ramadan pasti akan selalu ada ya Pak. Betul sekali. Lalu seperti apa Pak pengamanannya selama bulan Ramadan ini? Jadi kita selama bulan suci Ramadan ini sudah dipersiapkan untuk melakukan pengamanan di daerah-daerah tempat-tempat yang menjadikan sasaran pengamanan. Baik itu di tempat ibadah, tempat kegiatan selama bulan suci Ramadan, kegiatan masyarakat selama bulan suci Ramadan, terutama pada waktu-waktu jam-jam tertentu seperti pada saat buka puasa, makan sahur, sholat subuh, sholat tarawih, dan lain sebagainya, di mana kegiatan-kegiatan selama bulan suci Ramadan itu kita sudah memberikan instruksi kepada jajaran untuk melakukan pengamanan-pengamanan yang diperlukan agar masyarakat bisa melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan itu dengan baik dan nyaman dan aman tentunya. Dan ada berapa banyak personel Bapak yang dikerahkan untuk pengamanan selama bulan Ramadan ini? Ya, untuk personel yang dikerahkan selama bulan suci Ramadan ini sebanyak sekitar 165.000 personel gabungan. Personel gabungan, nah, itu dipersiapkan selain bulan suci Ramadan juga untuk kegiatan operasi ketupat, karena pada saat Lebaran nanti akan dilaksanakan operasi Ramadan yang merupakan rangkaian dari bulan suci Ramadan. Dilaksanakan operasi ketupat yang merupakan rangkaian daripada bulan suci Ramadan tersebut. Dan sebelumnya juga sudah menjalankan operasi keselamatan ya Pak ya? Ya, kita sudah melaksanakan operasi-operasi yang dilakukan oleh baik itu jajaran maupun satker-satker tertentu seperti lalu lintas. Ya, lalu seperti apa Pak fokus utama yang diterapkan pengamanan yang diterapkan di tempat-tempat ibadah dan mungkin tempat-tempat yang ramai? Ya, fokus utama tentunya kita melaksanakan untuk pengamanan terhadap orang, sasarannya orang, barang, kemudian tempat ibadah sendiri, dan juga terhadap kegiatan itu sendiri. Terhadap orang, yaitu pada masyarakat melaksanakan kegiatan ibadah, pada masyarakat yang melaksanakan belanja, pada masyarakat yang melaksanakan kegiatan di jalan mudik, dan lain sebagainya. Kemudian untuk barang, tentunya pendistribusian barang yang contoh sembako yang akan didistribusikan ke daerah-daerah tentu perlunya diamankan. Kemudian juga untuk tempat ibadah yang digunakan selama bulan suci Ramadan seperti untuk sholat tarawih, sholat subuh, kemudian siar-siar agama, dakwah-dakwah, pesantren kilat dan sebagainya itu dilakukan pengamanan. Kemudian juga untuk kegiatan pada saat bulan suci Ramadan itu cukup banyak sekali. Seperti pada saat sebelum buka puasa, terus buka puasa bersama, kemudian sholat tarawih, kemudian juga sahur, dan juga sholat subuh berjamaah dan sebagainya, itu cukup meningkat dan perlu pengamanan terutama agar masyarakat ibadah itu dengan aman, termasuk jalur-jalur lalu lintas agar mereka Kamsel Tipcar Lantas itu bisa berjalan dengan baik. Pak Endi, lalu apa saja yang boleh dilakukan oleh masyarakat selama bulan Ramadan ini dan apa saja yang tidak boleh dilakukan Pak? Jadi untuk kegiatan-kegiatan yang mengganggu ketertiban atau mengganggu Kamtibmas, mengganggu kelancaran kegiatan-kegiatan selama bulan suci Ramadan tentunya dilarang. Contohnya seperti petasan itu sangat mengganggu ketenangan dalam rangka saudara-saudara kita yang melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan, terutama pada saat sholat tarawih, kemudian sholat subuh, makan sahur dan lain sebagainya. Kita harapkan petasan itu tidak digunakan karena itu dilarang, selain membahayakan diri sendiri, orang lain, dan juga mengganggu kehikmatan daripada pelaksanaan ibadah bulan suci Ramadan. Begitu juga dengan kegiatan-kegiatan lainnya seperti sahur on the road yang konvoy, kemudian juga jika ini tidak dilakukan dengan tertib, terkoordinir dengan baik, ini sangat mengganggu. Dan kita harapkan ini lebih bagus tidak usah dilaksanakan sahur on the road yang mengganggu
ketertiban masyarakat dan lingkungan setempat, dan ini berpotensi juga menimbulkan keributan, bahkan terjadi bentrokan di lingkungan setempat. Ini sangat tidak kita harapkan. Ya, betul, diperketat begitu ya Pak, Betul. terutama tempat-tempat ibadah begitu ya Pak Ya, ya. Lalu langkah-langkah apa yang diambil dari Polri begitu untuk mengantisipasi kejahatan atau ancaman-ancaman terorisme mungkin Pak? kita ketahui bersama bahwa untuk masalah terorisme memang masih tetap menjadi atensi kita, dan selalu kita lakukan upaya-upaya untuk memonitoring terhadap pelaku-pelaku maupun perkembangan kejahatan terorisme yang ada, yang tentunya dari satuan Densus kita memonitor masalah pergerakan-pergerakan termasuk sel-sel daripada pelaku-pelaku teroris ini, yang tentunya ini diantisipasi, dilakukan kegiatan-kegiatan deteksi dini, pencegahan, kemudian juga dilakukan penegakan hukum terhadap memang yang terbukti melanggar. Kemudian juga terhadap pelaku-pelaku intoleransi itu juga dilakukan langkah-langkah penggalangan dan juga penegakan hukum jika terhadap mereka terbukti melakukan kejahatan terorisme tersebut. Kemudian juga untuk kejahatan itu sendiri, kita tentunya melakukan kegiatan-kegiatan baik itu preventif maupun penegakan hukum. Seperti kita melakukan kegiatan preventif, tentu memetakan daerah-daerah yang rawan kejahatan. Kemudian terhadap yang preventifnya kita melakukan kegiatan-kegiatan patroli seperti blue light, ya kita di daerah-daerah rawan agar mencegah terjadinya kejahatan yang terjadi di lingkungan masyarakat. Ya, tentunya Polri juga nggak bisa bergerak sendirian begitu ya Pak. Ya, Lalu betul. bentuk koordinasi dan kolaborasinya mungkin dengan instansi terkait Ya, apa? kita selalu melaksanakan koordinasi dengan stakeholder terkait, terutama dalam melakukan pengamanan di bulan suci Ramadan ini. Seperti di daerah-daerah, kita berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat untuk Polda maupun Polres-Polres jajaran melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah setempat dengan instansi terkait, terutama untuk mengamankan kegiatan-kegiatan di bulan suci Ramadan. Contohnya dengan pihak perhubungan agar melakukan pengamanan di bidang lalu lintas, kemudian untuk Satpol PP untuk mengamankan kegiatan-kegiatan keramaian di bulan suci Ramadan, termasuk kegiatan-kegiatan dalam rangka melaksanakan ibadah di masjid-masjid atau di tempat-tempat tertentu, termasuk juga kegiatan-kegiatan sebelum buka puasa selalu ramai, contoh pasar Ramadan ataupun tempat-tempat pembelian takjil dan lain sebagainya. Itu dilakukan koordinasi secara signifikan dengan instansi terkait, termasuk juga di daerah di tingkat pusat juga. Sebentar lagi kita akan melaksanakan koordinasi dalam rangka pengamanan operasi ketupat. Ini sebagai rangkaian daripada kegiatan-kegiatan bulan suci Ramadan, dan nanti puncaknya pada kegiatan Lebaran nanti kita melaksanakan operasi ketupat. Itu koordinasi dengan lintas sektoral di tingkat pusat, di daerah pun ada juga nanti dijabarkan koordinasi dengan lintas sektoral termasuk di Polres-Polres. Pada saatnya itu dilaksanakan operasi-operasi lainnya ataupun kegiatan-kegiatan yang mendukung untuk kelancaran pelaksanaan operasi tersebut, seperti beberapa waktu yang lalu dilaksanakan operasi keselamatan, kemudian juga ada nanti kegiatan-kegiatan rutin, kemudian kegiatan rutin yang ditingkatkan, semua itu untuk mewujudkan situasi Kamtipmas yang kondusif. Kemudian juga pada saat rencana operasi, ya setiap operasi yang terpusat, operasi yang agenda nasional, agenda termasuk ini Lebaran ini, kita juga menyiapkan rencana operasi kontingensi, yaitu Amanusa 2, yaitu untuk mengantisipasi bencana alam yang mungkin terjadi. Sehingga jajaran pun Polda-Polda sudah kita himbau untuk mengantisipasi ini dengan memetakan daerah-daerah yang rawan bencana, termasuk contohnya tanah longsor yang dapat menghalangi lalu lintas di jalan. Kemudian juga kita kepada personel, karena mengantisipasi cuaca hujan, padahal mereka juga harus turun di jalan untuk melaksanakan operasi, mereka juga harus mempersiapkan diri dengan kelengkapan perorangan, contohnya jas hujan dan kelengkapan perorangan lainnya seperti lampu-lampu tanda
lalu lintas yang supaya untuk warning kepada masyarakat pejalan kaki bahwa di situ daerah-daerah mungkin rawan laka dan sebagainya. Ya. Dari kepolisian juga sudah lengkap begitu ya Pak, sudah Betul. komprehensif dan sudah terencana dengan sebaik-baiknya gitu, dengan maksimal. Lalu apakah ada himbauan untuk masyarakat Pak? Apa yang bisa masyarakat lakukan sehingga memiliki kontribusi begitu untuk menjaga Kamtipmas? Ya, kami menghimbau kepada seluruh masyarakat, mari sama-sama kita menjaga kondisi Kamtipmas ini agar tetap kondusif, jangan melakukan hal-hal yang merugikan masyarakat lainnya. Nah, tentunya kita menjaga kesucian di bulan Ramadan ini agar saudara-saudara kita yang melaksanakan kegiatan ibadah di bulan suci Ramadan ini dapat melaksanakan dengan khusyuk, dengan hikmah, dengan nyaman, dengan aman. Kemudian juga masyarakat yang nantinya akan mudik Lebaran itu juga bisa melaksanakan mudik dengan baik, menggunakan transportasi yang baik, dan jangan lupa mematuhi aturan lalu lintas di jalan, tetap berprinsip hati-hati. Dan Polri juga pada prinsipnya siap mengamankan kegiatan masyarakat baik pada bulan suci Ramadan maupun pada mudik Lebaran maupun arus balik Lebaran nanti. Baik, semoga selama bulan Ramadan ini lancar semua ya Pak ya, hingga nanti Lebaran dan arus mudik kembali begitu ya Pak ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Endi. Terima Arusnya kasih. sehat selalu. Wakil Asisten Utama Kapolri Bidang Operasi Irjen Pol Endi Sutendi mengimbau masyarakat untuk turut serta berkolaborasi bersama dalam menjaga keamanan dan ketertiban selama Ramadan, sehingga proses ibadah bulan puasa dapat berjalan dengan aman dan nyaman. Demikian Polisi Menjawab edisi kali ini. Polisi Menjawab hadir untuk menuntaskan pengetahuan publik akan berbagai informasi terkini, membuka kebenaran dan akurasi sebuah informasi. Saya, Menteri Tanzil, pamit undur diri, sampai jumpa dan salam presisi.